Shalom, haleluya. Hari ini Kamis Desember 2023 kita jumpa dalam renungan singkat bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Haleluya, haleluya. Hari ini kita boleh ada semua anugerah Tuhan. Mengawali hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami merenungkan firman Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami boleh berada di pertengahan bulan Desember. Saatnya pagi ini kami akan mendengarkan pesan Tuhan. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Tanpa terasa kita akan merayakan hari raya Natal jatuh 25 Desember. Walaupun sejak awal Desember sudah banyak dari kita ya di gereja, di persekutuan doa, di sekolah, di kampus sudah mengadakan perayaan Natal. Nah, bagaimana kita memaknai perayaan Natal? Bagaimana kita memaknai hari kelahiran Yesus ke dalam dunia ini? Mari kita belajar sedikit tentang makna Natal. Sudah barang tentu setiap pribadi memiliki pengertiannya masing-masing bagaimana memaknai Natal dalam hidup kita. Tetapi mari kita terlebih dahulu kita akan membuka Injil Yohanes 1 ayat 9. Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saya hanya ingin mengajak kita introspeksi diri ya. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, memperbaiki komunikasi dengan Tuhan. Yang pertama, saya ingin mengajak kita makna Natal. Biar paling tidak untuk tahun ini, makna Natal itu adalah kita memperbaiki komunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan hanya sekedar menyelamatkan, tetapi membangun hubungan komunikasi ya Dia Allah dengan manusia. Karena ingin membangun komunikasi kembali dengan manusia, maka Allah hadir dalam wujud manusia ya sebagai Yesus Kristus. Kenapa? Karena sekarang manusia dari tahun ke tahun selalu disibukkan dengan hal-hal ya aktivitas sehingga kita lupa untuk membiasakan diri membangun komunikasi dengan Tuhan. Saking sibuknya ya kita sampai lupa untuk berbicara dengan Tuhan melalui doa, melalui kehidupan pribadi kita. Bahkan saat ibadah minggu pun ya di dalam ibadah minggu pun ketika dia duduk di dalam gereja, ketika dia menikmati ibadah ya manusia masih disibukkan dengan smartphone-nya, dengan handphone-nya, dengan gadgetnya. Bahkan seringkali menyudahi ibadah sebelum ibadah itu selesai, sebelum doa berkat ya sudah pergi meninggalkan ruangan ibadah. Ketika khotbah disampaikan selesai oleh hamba Tuhan, oleh gembala, oleh pendeta, ketika doa mengucap syukur untuk firman Tuhan udah menghilang dari dalam gereja tanpa dia menyelesaikan sampai doa berkat. Itulah tanda manusia disibukkan dengan berbagai cara sehingga lupa untuk terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Bahkan ya manusia rajin berdoa ketika dia hanya butuh saja, menginginkan sesuatu lalu kemudian dia berdoa. Ketika dia sedang mengalami kesulitan baru dia berdoa. Ya, membangun komunikasinya hanya ketika dia butuh. Tetapi di dalam momen Natal 2023 ini, mari kita jadikan waktu yang tepat untuk kita memperbaharui cara berkomunikasi dan komitmen kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama ya makna Natal
Di tahun ini saya ingin mengajak memperbaiki komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, berikan hidupmu untuk Tuhan. Ya, setelah memperbaiki komunikasi dengan Tuhan, mari kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Ya, tidak harus menjadi seorang pendeta, tidak harus menjadi hamba Tuhan. Ya, tidak harus menjadi seorang penginjil untuk menjawab panggilan Tuhan. Tetapi kita memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya aktif dalam kegiatan gereja, aktif dalam pelayanan di gereja. Kita memulai pelayanan di gereja dengan talenta karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di 2023 ini mungkin kita belum terlibat di dalam pelayanan. Mari di 2024 yang akan datang kita mulai aktif di dalam dunia pelayanan, memberi hidup kita kepada Tuhan. Seperti saya katakan, beri hidup kepada Tuhan tidak harus jadi pendeta, tetapi sebagai seorang jemaat pun kita bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan. Ya, kiranya kesempatan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang pertama saya ingin mengingatkan makna Natal di 2023 ini. Kita memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Setelah memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan, mari kita berikan hidup kita untuk Tuhan, untuk terlibat di dalam pelayanan. Gereja membutuhkan engkau. Tuhan lebih Tuhan membutuhkan engkau untuk engkau terlibat di dalam dunia pelayanan, di gerejamu, dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk Natal 2023 ini. Ada dua hal yang Tuhan ingin ingatkan bagi kami. Kami memperbarui komunikasi kami dengan Engkau Tuhan. Yang kedua, kami belajar untuk memberikan hidup kami untuk terlibat di dalam panggilan Tuhan di tempat di mana kami berjemaat. Terima kasih berikan kemampuan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang juga sedang mengalami kesulitan-kesulitan, masalah-masalah. Tuhan tolong apapun masalah mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, di luar daerah, Tuhan juga menolong dimanapun mereka berada. Biar mereka juga diberikan penghiburan, karena mungkin di antara mereka di hari Natal tahun ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena tugas dan panggilan. Tapi kami percaya Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih buat hari yang baru. Dalam nama Yesus kami buka hari yang baru. Kami buka kunci aktivitas kegiatan, bahkan kunci berkat kami di hari yang baru ini. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Senin jam 6:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat.